Al-Fatihah jangan Nabi Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabatihi ajma'in. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha syai'un lillahi wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil Azim. Amma ba'du faya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur kepada Allah SWT bahwa ketahuilah kita khususnya pada malam hari ini adalah pujinya Allah, dalam maknanya bahwasanya Allah adalah memperkenalkan dirinya. Ya, jadi oleh karena itu pada khususnya kita pada malam hari ini Allah adalah memperkenalkan dirinya. Jadi oleh karena itu dimana bahwa bukannya artinya ya pada malam hari saja, setiap saat, setiap waktu dia selalu memperkenalkan dirinya. Apa sebab? Karena
yaitu sesuatu yang ada yang kita pandang, yang dapat kita jadikan kadang-kadang dengan kepentingan pembangunan, itu namanya sesuatu. Nah, sesuatu inilah adalah untuk hati menunjukkan dirinya. Nah, oleh karena itu kepada kita sebagaimana ialah manusia, selalu artinya bersyukur. Dan arti bersyukur ini artinya menyerahkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itu di mana sebagaimana firman Allah SWT, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya apabila kamu bersyukur, menyerahkan kepada Allah, la azidannakum, kata Tuhan, berarti ditambahnya. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu ingkar, maka niscaya azab yang sadid, azab yang maha dahsyat. Yang maksudnya ini ditambah oleh Allah, bahwa dengan syukur ini bukan kita bersyukur tadi ya itu cuma mendapatkan sesuatu baru kita terjunkan bersyukur. Yang maksud yang saya maksudkan ini ditambah oleh Allah ini, arti kita bersyukur itu habislah diri kita, karena diri kita serahkan kepada Allah, balikkan, itu namanya itu arti kita. Karena diri kita serahkan kepada Allah, balikkan, itu namanya itu artinya habis. Nah, habis ini ditambah lagi, yang maksudnya pun ditambah. Itu ditambah itu artinya bukan lagi arti diri kita. Seandainya kata mulut itu ngomong, bukan lagi kita yang ngomong, bukan lagi mulut yang ngomong. Karena inilah tambahan Allah SWT. Berarti Allah Ta'ala itu sendirilah yang ngomong. Ya, jadi yang ada. Jadi makomnya yang ada ini itu ditambah oleh Allah, berarti dijadikan oleh Allah. Ya. Nah, jadi bukan lagi hati diri kita yang semula. Diri kita yang ada yang semula tadi habis oleh karena kita bersyukur, kita nyerah kepada Allah. Nah, itu yang maknanya. Nah, oleh karena itu ketahuilah olehmu dengan yang sebenarnya bahwa saya ialah yang ada itu hanya Allah. Karena Allah ini itulah yang arti yang berwujud. Selain dari Allah itu tidak ada wujud. Jadi oleh karena itu dengan wujudnya ini, nah maka kita tadi berarti kita ketahui. Karena kenapa? Ini memang khususnya ialah kepada manusia. Ya, jadi di kepada manusia ini, oleh karena manusia ini teristimewa yang dijadikan makhluk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya bahwa si manusia ini dijadikan oleh Allah ahsani taqwim. Ahsan itu yang maksudnya itu lebih baik, lebih bagus. Ya, jadi lebih baik, lebih bagus itu arti maknanya bahwa ya kita tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi ada, itu habis. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu inilah yang maksudnya bahwa saya Allah menampakkan dan menyatakan dirinya. Ya. Bukannya Allah itu tidak nampak. Bukan Allah itu tidak ada, itu nampak. Hati maksudnya nampak ini, dia sendirilah yang ada. Nah, maka ini bagi manusia tidak akan terpikirkan semacam itu lagi dan aku, kata Tuhan tadi. Walain kafartum. Berarti kamu ingkar, maka disinilah siksaku yang amat dahsyat. Ya. Nah, jadi oleh karena itu manusia ini adalah
Ya tadi ahsan. Ahsan itu artinya yang terlebih, yang artinya terlebih baik, terlebih bagus. Ya. Nah, jadi oleh karena itu di mana bahwasanya wa in ta'budullah ka annaka tarahu fa innahu taraka fa innahu yaraka. Sesungguhnya kalau betul-betul ta'budun, engkau nyerah kepada Allah, ka annaka tarahu, yang seolah-olah yang melihat itu penglihatanmu, tetapi tidak, bukan kamu yang melihat. Karena kata kamu seolah-olah saja melihat, ini penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau betul-betul bahwa itu yang tadi ahsan tadi. Ya, hati-hati itu lebih baik. Nah, oleh karena itu kalau kamu tidak bisa melihat, fainahu yaraka, sesungguhnya dah penglihatan Allah. Ya, kalau kamu tidak bisa melihat, berarti yang melihat itu adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam makna hati bersyukur ini bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Nah, jadi baiklah bahwa hati dengan sepintas hati. Lalu saya disampaikan bahwa saya sebagaimana mukadimah ini akan membacakan ini sebuah kitab yang artinya kita turun nafiid, mengambilkan daripada satu judulnya bahwasanya dengan hati hamba yang takik, ya. Nah, jadi masalahnya dikatakan bahwasanya itu takik yang betul-betul bahwa kita yakin dan percaya cuman ada Allah Ta'ala itu sendiri, ya. Nah, ini bukan omongan, bukan cerita saja, tapi kita betul-betul kita rasakan kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah, ya. Di mana bahwa ini satu pembuktian bahwasanya dengan kalimat tauhid yang sudah dikumandangkan selama ini, yaitu bahwa tidak ada sesuatu, ya, itu bahwasanya bukti, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan makna yang hakikat atau hakikinya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan, ini kata Allah, aku menyaksikan, aku menunjukkan bahwa saya la ilaha, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun illallah, yang ada cuma hanya Allah, sebagaimana itu Nabi dan sebagaimana itu Islam. Jadi kalimat ini, la ilaha ini, kalimat tulati, kalimat la nafiatul jinis, ya, maksudnya kalimat tidak, ya, yang ada itu ialah Allah SWT itu sendiri. Jadi dengan ada, maksudnya itu ialah khususnya kepada manusia ini adalah itu diadakan, dalam maknanya bahwa dia menampakkan, ya, itu menampakkan di dirinya, ya. Nah, di mana bahwa, dan saya masukkan dalam satu judulnya bahwa mentahqiqkan hati, ya, daripada kata Sidil Mustafa Ibnu Kamaluddin Al-Bakri radhiyallahu anhu, abidatu walakinal muluk abidahum wa indahu adha lahul sukunul khodim, ya, yang artinya hamba yang tahqiq dengan sifat ubudiyah. Nah, ya, hamba yang tahqiq kepada sifat ubudiyah berarti yang betul-betul mengetahui dan mengerti dengan sifat, ya. Nah, itu adalah
ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jadi orang yang betul-betul bahwa mengerti dengan sifat, yaitu sifatnya Allah, itu adalah ialah hamba yang sebenarnya. Jadi sebaliknya kalau tidak mengerti bukan hamba yang sebenarnya. Ya, nah. Jadi oleh karena itu hamba yang jadi hamba yang sebenarnya, maka perhatikan olehmu bahwa tentang ini sifat, ya. Tetapi kalau memang betul-betul bahwa tadi sudah kejadiannya semata-mata haknya Allah SWT, maka segala artinya raja-raja diperhamba oleh mereka ini. Jadi maksudnya raja-raja ini raja-raja keduniaan, ya. Kalau orang sudah taking betul-betul sudah mengerti dengan sifatnya Allah, maka raja yang di dunia ini yaitu ialah dengan hati diperhambanya, diperhamba oleh hati mereka. Dan orang yang menjadi hamba bagi mereka ini berkhidmat bagi segala ini kaum. Nah, jadi maksudnya orang yang namanya patuh setia kepada raja-raja keduniaan itu dia cuman ialah menyerahkan kepada kaum yang ada hati sesuatu. Jadi dia hati memerintahkan kepada sesuatu. Ya. Jadi sesuatu inilah sebagai hamba dia. Ya. Jadi kepada orang yang sudah betul-betul artinya mengetahui dengan yang sebenarnya itu dari sifat tadi, adapun sifat yang tergolong yang maksudnya 7 semata sifat ini yang betul-betul diketahui. Yang pertama yaitu sifat yang dikatakan artinya sifat wujud. Nah, maka oleh karena itu pahamkanlah, mengertikanlah, karena kita ini ada artinya 2 hukum. Ada hukum syariat, ada hukum itu akal. Ya. Adapun dalam hukum syariat itu ada 5 macam hukum di syariat. 1 wajib, yang kedua ialah sunat. Ya. Jadi wajib ini maksudnya wajib artinya itu ialah wajib mengetahui, wajib melakukan, wajib, haram, sunat, haram, makruh, mubah. Ya. Nah. Jadi syariat itu ada hukum yang dilaksanakan ialah oleh manusia sebagaimana limpahnya Allah. 1 yaitu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Ya, jadi namanya hukum yang kita laksanakan, kita pegangkan dalam ini ada 5. Wajib ini adalah istilahnya itu dikerjakan, berfaedah, berpahala, ditinggalkan itu berdosa. Itu maksudnya wajib pada syariat tadi. Dikerjakan berfaedah atau berpahala dan ditinggalkan ini berdosa. Kalau sunat, maksudnya sunat ini yang berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sunat itu dikerjakan ada pahala atau faedah
ditinggalkan tidak ada apa-apa. Itu ya. Wajib tadi ditinggalkan berdosa. Sekarang kalau sunat tidak ada apa-apa. Dan juga yang ketiga ini haram. Ya. Kalau baca namanya baca Arab ini haram minta pok tidak boleh. Ya. Makanya dikerjakan. Ya. Kalau baca namanya baca Arab ini haram minta pok tidak boleh. Ya. Makanya dikerjakan hati berdosa, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau namanya haram, ya, jadi terbalik dengan hati ya wajib tadi. Nah, yang berikutnya, yang keempat itu makruh. Makruh ini dalam hukumnya bukannya makanan, gawi. Artinya apa? Itu ialah ragu-ragu. Makruh, ragu-ragu. Ya, nah. Jadi kita sendiri kalau ragu-ragu, tentu sekali itu era bimbang. Ya, nah. Ragu-ragu. Dan yang kelima itu ialah mubah. Mubah ini menurut dalam Al-Quran mubazir. Ya. Apa mubazir ini? Itu ialah gawe setan. Innal mubazirina kanu iwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya mubazir itu adalah dulur setan, dulurnya, ya dulurnya, ya. Jadi mbak itulah nama dulur ini, ya. Mbak setan itulah, ya. Jadi oleh karena itu, ikhwana sayatin, sesungguhnya setan ini ialah kafir ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Jadi kalau kamu nak kafir, ikutlah itu setan. Ya, nah ini makanya di dalam hukum ini yang kita kerjakan setiap hari dalam mengerti hidup syariat. Ya, nah dan kemudian hukum yang pada akal, ya itu ada 3 macam. Satu ialah wujud wajib ada. Zat wajib wujud hakiki mutlak. Itu namanya hukum itu adalah wajib pada akal. Apa wajib pada akal? Itu pasti. Yang pasti itu adalah wujud ada. Yang kedua itu mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin ada. Yang wajib tadi yang ada itu berarti wujud. Yang tidak mungkin ada itu yang tidak ada wujud. Itu mustahil. Dan yang ketiga itu adalah jaiz. Jaiz ini arti dengan keharusan Allah membuat atau tidak, ya. Nah ini jaiz. Sekarang kita jaiz kita ini atau mungkin kita ini dibuat oleh Allah, sudah dibuat oleh Allah. Nah jaiz lawannya sudah dibuat, ini ada yang belum dibuat. Apa? Tidak ada, belum dibuat. Mana kita tahu? Nah, ini akal cara kita berpikir. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, wujud ada.
jangan kita ngadu-ngadu kan baik, kita harus tahu. Iya. Apa di dalam hati firman Tuhan? Ya. Untuk menunjukkan dengan adanya Allah itu Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran ini bukan nak kamu hafal-hafalkan baik. Al-Quran ini bukan nak kamu baca baik, tapi kamu harus mengerti arti dalam pengertian dalam Al-Quran. Nah, ini firman Allah SWT. Memang itu ada. Nah, adanya Allah dalam maknanya yang ada itu Allah. Selain dari Allah itu tidak ada, mustahil. Selain dari Allah itu tidak ada. Nah, ini bayangkan. Jadi makanya kita jangan salah paham. Manusia ini dijadikan oleh Allah, jangan ada ini. Kalau tidak diadukan oleh Allah, tidak hati. Manusia tidak hati. Bumi tidak hati, langit tidak hati. Nah, kalau betul-betul hati tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang orang tanya, jadi Allah itu ada, bisa bertemu dengan Allah. Iya, memang setiap saat kita bertemu. Mana rasa bertemu apa tidak kamu? Ini terus terang baik kamu. Tidak bertemu atau bertemu kamu bohong. Ya, ini ada. Ngapa saya tidak bertemu? Itu salah kamu. Ya, nah, salah kamu. Yang saya maksud tadi, wujud itu adanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu yang saya maksudkan ini, sekarang kamu putarlah otak kamu. Jangan lagi kamu memikirkan kepada dunia ini. Jangan lagi kamu katakan bahwa kamu ada. Putarlah otak kamu. Ini tidak ada. Nah ini, kalau kau betul ini tahu. Ini maka saya maksudkan tadi bahwa dia hamba yang takik. Hamba yang takik berarti betul-betul hatinya itu terpusat kepada Allah. Nah ini ya. Ini ya sebenarnya memang hati untuk manusia. Jadi sekarang kita kaji ini betul-betul kita bukan nanti menceritakan saja, bukan meriwayatkan saja, tetapi betul-betul kita sudah tahu. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu, kalau memang sudah takik hati tadi, katanya tadi bahwa segala raja yang di dunia maksudnya itu tunduk sama sekali. Nah sedangkan raja ini cuma dia percaya kepada akuan yang ada ini. Raja itu akuan yang ada, yang akuan yang maksud ini iya ini satu, itu bahasa Arab itu akun kejadian. Karena ya kuno kaunan itu namanya itu satu kejadian. Maka akuan ini, yang kejadian-kejadian ini akuan namanya. Nah mereka hati tunduk kepada akuan yang dijadikan ini. Itu binasa, kafir, ingkar, ya. Nah, jadi oleh karena itu Sayyiduna Al-Arifu Billah Maulana Syekh Siddiq Umar Khan Qaddasahullah bicarakanlah olehmu bahwasanya kepada hamba mereka berkhidmat baginya segala tahun ya. Jadi hamba masih tunduk kepada suatu kejadian-kejadian yang terjadi sesuatu ini. Banyak tunduk. Maka oleh karena itu makanya
manusia ini sebelum dia tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia tunduk kepada sesuatu, menyembah kepada sesuatu, bukan nyembah Tuhan, bukan nyembah sesuatu. Dia punya perasaan sesuatu ada kekuasaan, ada ya kuasa itu Allah. Ya, kita pun tidak, apalagi sesuatu. Nah itu. Nah jadi mereka akal dia artinya tidak nyambung dengan Tuhan ini, tidak nyambung dah. Ya, perasaan dia sesuatu inilah yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat. Ya, yang saro kita oleh karena sesuatu, yang lemah sesuatu itu oleh karena sesuatu inilah. Nah, saya minta bahwanya utak kamu tuh putar lagi. Jangan kau tumbuhan seperti lama. Lama ini banyak keyakinan kepada sesuatu. Kalau cerita mulainya percaya dengan Tuhan, tapi keyakinannya sesuatu. Nah ini ya. Ini yang saya maksudkan ini, bahwasanya kita katakanlah tadi bahwa tidak ada sesuatu